Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Jihan Widiananda. Masih dengan agenda yang sama, yaitu untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul pantun dan puisi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pantun. Kita mulai dari pengertiannya ya, teman-teman. Pantun adalah suatu bentuk dari puisi lama yang sudah sangat dikenal dalam bahasa-bahasa di Nusantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun merupakan suatu bentuk puisi Indonesia yang tiap bait terdiri dari 4 yang bersajak ABAB dan pada tiap larik umumnya terdiri atas sebuah 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk suatu tumpuan atau sampiran, sedangkan pada baris ketiga dan keempat adalah isi peribahasa sindiran. Nah, pada pantun terdapat 5 ciri-ciri nih teman-teman. Yang pertama, terdiri atas 4 bait dalam setiap sajak. Yang kedua, setiap bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, biasanya pantun berpola ABAB atau AAAA. Yang keempat, bait pertama dan kedua biasanya disebut dengan sampiran, dan yang kelima, bait ketiga dan keempat biasanya disebut dengan isi. Nah, pada jenis-jenis pantun terbagi 2 kelompok besar nih teman-teman. Yang pertama, kelompok siklus kehidupan, dan yang kedua, kelompok berdasarkan isi. Nah, di kelompok berdasarkan siklus kehidupan terbagi dari 3 golongan. Yang pertama, golongan anak-anak, yaitu sebuah pantun yang berhubungan dengan kehidupan masa kanak-kanak. Nah, pantun kanak-kanak ini biasanya bermakna tentang sukacita ataupun duka cita. Yang kedua, pantun golongan orang muda. Nah, pada pantun ini masih ada hubungannya dengan kehidupan masa muda. Pantun orang muda bermakna tentang perkenalan, asmara, perasaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, golongan pantun orang tua, yaitu pantun yang berhubungan dengan keadaan pada masa tua. Biasanya, pantun ini membahas tentang kebudayaan, agama, nasihat, dan lain-lain. Oke, kelompok yang kedua itu kelompok berdasarkan isi. Nah, pada kelompok berdasarkan isi ini terdapat 4 jenis pantun nih teman-teman. Yang pertama, pantun jenaka, yaitu pantun yang berisikan tentang hal-hal yang lucu serta menarik. Biasanya pantun jenaka ini dipakai untuk menghibur seseorang atau menghibur khalayak ramai. Nah, jenis yang kedua itu ada pantun nasihat, yaitu pantun yang berisikan tentang nasihat. Pantun ini bertujuan untuk mendidik dengan memberikan berbagai nasihat mengenai moral dan budi pekerti. Yang ketiga, pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisikan teka-teki dan biasanya pendengar diberi kesempatan untuk menjawab teka-teki dari pantun tersebut. Nah, jenis yang keempat ada pantun kiasan, yaitu salah satu jenis pantun yang berisikan mengenai kiasan yang biasanya bertujuan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang puisi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi mempunyai 3 makna. Yang pertama, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Yang kedua, puisi merupakan gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Nah, pengertian yang ketiga, puisi juga merupakan sajak. Oke, kita masuk ke ciri-ciri puisi. Nah, ada 4 nih ciri-ciri puisi yang akan saya paparkan. Yang pertama, dalam penyusunan puisi, unsur-unsur bahasa mesti dirapikan, diperindah, serta ditata sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama serta bunyi. Yang kedua,
Bahasa yang dipakai berbentuk konotatif. Yang ketiga, dalam puisi ada pemadatan dari seluruh unsur kemampuan bahasa. Yang keempat, puisi mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair berdasarkan pada pengalaman serta bentuk imajinatif. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Nah, pada unsur-unsur puisi ini terdapat 4 jenis unsur. Yang pertama diksi. Diksi itu merupakan penentuan kata yang pas dalam puisi. Nah, yang kedua ada majas. Majas adalah suatu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Nah, yang ketiga ada rima. Rima atau unsur bunyi atau bisa disebut juga sebagai sajak. Nah, yang keempat ada citraan atau imajinasi. Digunakan untuk memancing imajinasi para pembaca. Nah, ada pula nih jenis-jenis puisi. Ada puisi lama, syair, gurindam, pantun, karima, dan juga puisi baru. Oke, izinkan saya menyampaikan salah satu contoh puisi ya, teman-teman. Mahasiswa, karya Jihan Widya Ananda. Hai para pembela aksi yang katanya penggerak negeri, kita para penerus abdi negeri, jangan sampai lupa diri juga ingkar janji. Hai para insan bermartabat, di tanganmu tinta impian rakyat, di pundakmu mengemban amanat, di jiwamu tersimpan gelora semangat. Dekaplah negeri ini dengan cinta yang hangat. Hai para mahasiswa yang katanya kokoh bagaikan rantai, buang sifat keluh, lemah dan lunglai. Tinggalkan sikap yang terlalu santai jika ingin cita dan harapan tercapai. Hai para penerus masa depan bangsa, teruslah berjuang dan tetap setia. Dalam ikhtiar mulah negeri ini ditata, demi hidup rakyat yang makmur sentosa. Oke, sebagai penutup, saya ada sedikit pantun nih untuk teman-teman. Si Ali ke kedai membeli nasi lemak. Nasi lemak di warung si Burhan. Jika ingin hidupmu enak, janganlah jadi manusia rebahan. Pergi ke Hawaii naik kapal pesiar, pulau di ujung sudah mau sampai. Gigihlah kamu dalam doa dan ikhtiar, agar cita dan harapan lekas tercapai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.